Bab 106 terlalu liar bagian 3. Inti sihir peringkat 10 pasti berasal dari binatang sihir peringkat 10 tingkat lanjut. Di seluruh kekaisaran Longxuan, jumlah orang yang mampu membunuh binatang sihir peringkat 10 sama sekali tidak akan melebihi 20 orang, dan kemunculan inti sihir peringkat 10 pasti akan menyebabkan pertikaian sengit. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa inti sihir peringkat 10 bernilai 2 kota. Binatang ajaib tingkat 10 tingkat lanjut adalah makhluk terkuat di bawah binatang ajaib tingkat dewa. Mengingat keadaan di mana binatang ajaib tingkat dewa tingkat 11 hampir punah, inti kristal binatang ajaib tingkat 10 dapat dikatakan sebagai inti sihir tingkat tertinggi yang dapat ditemukan saat ini. Tidak peduli profesi apa yang dimiliki seseorang, selama seseorang memiliki inti sihir tingkat ini yang menyatu di dalam senjatanya, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Semua orang di dalam kasino itu memusatkan perhatian pada inti sihir peringkat 10 yang sangat berharga. Di dalam kekaisaran Longxuan, kemungkinan besar hanya 5 klan besar yang mampu menghancurkan inti sihir tingkat puncak ini. Klan kura-kura hitam, setidaknya, telah menjadi terkenal karena kekuatan bela diri mereka, dan bagi seseorang yang kemudian dan dengan sengaja menghancurkan inti sihir peringkat 10, itu pastilah Tang Nasi. Aku bertaruh dengan ini, Tang Nasi mencibir. Dengan tatapan angkuh, dia menyapukan pandangannya ke yang lain. Namun, aku tidak yakin apakah kalian semua akan bisa menindaklanjutinya atau tidak. Perkataannya yang 100% provokasi, menyulut tatapan mata berdarah panas di mata Kisia dan dua orang lainnya. Karena Tuan Muda Klan Penyu Hitam sedang dalam suasana hati seperti itu, aku tentu akan menemanimu sampai akhir. Kisia tersenyum tipis. Tanpa merasa terganggu, dia mengeluarkan 7 kontrak terpisah dari cincin penyimpanannya. Ini adalah akta-akta untuk rumah lelang milik bawahan klan Qilin. Selama kamu memiliki keterampilan, 7 rumah lelang ini akan menjadi milikmu. Kontrak rumah lelang klan Qilin. Semua orang kembali bersemangat karena hal-hal yang baru saja diletakkan di meja taruhan, karena siapa yang tidak tahu bahwa ibu kota klan Qilin sangat kuat, dan bahwa hanya satu balai lelang mereka dapat langsung mengalahkan balai lelang lainnya. Selain itu, di kota manapun balai lelang klan Qilin berada, mereka selalu berada di distrik utama. Menambah ketenaran balai lelang klan Qilin, sekadar menjadi sangat kaya, tidak cukup untuk menggambarkan tingkat perolehan uang balai lelang klan Qilin. Kisia, dalam satu tarikan napas, telah mengambil 7 akta rumah lelang klan Qilin, dia pasti gila, Yan Yu yang sedari tadi tidak membuka mulutnya, segera meletakkan 3 manik berwarna perak ke atas meja taruhan. Seorang murid yang menguasai ilmu itu kemudian segera mengenali asal-muasal ketiga manik berwarna keperakan itu. Manik-manik si mistis. Sialan, teriakan ketakutan menggema di antara kelompok itu, yang langsung menimbulkan kegaduhan. Mystical Zibet, hanya pendeta tingkat tinggi yang memiliki kemampuan untuk menciptakan alat pelindung ilahi ini. Satu Mystical Zibet memiliki efek pemulihan yang tak terduga. Bahkan jika seseorang hanya memiliki satu napas kehidupan yang tersisa di dalam dirinya, selama mereka menjepit Mystical Zibet di dalam jari mereka dan mematahkannya, mereka akan segera disembuhkan oleh kekuatan ilahi yang tersimpan di dalamnya. Pendeta tingkat tinggi harus terus-menerus dan tanpa henti mengendalikan kekuatan penyembuhan manik tersebut selama 10 tahun, sebelum akhirnya satu Mystical Zibet benar-benar disempurnakan. Pendeta tingkat tinggi pada awalnya sudah langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn, namun, menginginkan mereka menghabiskan 10 tahun hidup mereka untuk menciptakan Mystical Zibet, ini adalah hal yang mustahil. Hanya di bawah bendera klan Macan Putih, yang dikenal luas karena keahlian medis mereka memiliki beberapa pendeta tingkat tinggi. Mengenai manik-manik si mistis yang telah mereka ciptakan dengan menghabiskan seluruh darah hati mereka, selain kaisar yang cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa di antaranya, orang luar bahkan tidak berpikir untuk memiliki manik-manik ini. Mystical Zibet bisa dikatakan sangat berharga di pasaran. Beberapa tahun yang lalu, penguasa kota tertentu jatuh sakit parah. Ia mengorbankan seluruh kekayaannya untuk mendapatkan Mystical Zibet dari klan Macan Putih, tetapi hasilnya klan Macan Putih pada dasarnya tidak mau menerimanya. Harta karun semacam ini adalah harta karun yang harganya selangit, namun harta karun tersebut tidak ada di pasaran, namun Yan Yu secara tak terduga berhasil mengeluarkan 3 di antaranya dalam satu tarikan napas. Semua orang merasakan jantung mereka ingin melompat keluar. Aku tidak yakin apakah 3 manik si mistis ini dapat dianggap sebagai modal. Di wajah pucat Yan Yu,
jejak senyum tipis dapat terlihat. Bab 107 terlalu liar bagian 4. Qixia mengangguk, senyum di wajahnya, sementara Tang Nazi mengangkat alisnya. Pandangan semua orang tertuju pada tubuh Yang Xi, yang wajahnya yang tampan tampak tegang sepanjang waktu. Dari 5 klan besar, selain pemuda miskin ini yang direkrut untuk menutupi kekurangan jumlah, semuanya telah mengeluarkan harta karun yang membuat orang tercengang, dan sekarang mereka semua hanya menunggu Yang Xi dari klan Naga Biru untuk membuka mulutnya. Kemampuan klan Naga Biru dalam memurnikan senjata bisa dibilang tak tertandingi. Di seluruh kekaisaran Longxuan, hampir semua senjata dewa yang berperingkat tinggi berasal dari klan Naga Biru. Akan tetapi, mereka tidak yakin benda apa yang akan dikeluarkan Yang Xi sehingga bisa membuka pengetahuan mereka. Jelas, Yang Xi telah menyadari bahwa perhatian semua orang saat ini tertuju padanya. Dia dengan dingin menyapukan pandangannya ke semua orang. Sambil menyilangkan lengan di dadanya, dia berkata dengan dingin, sebuah inti sihir peringkat 10, beberapa akta rumah lelang, dan bahkan obat pelindung ilahi. Taruhan yang kalian bertiga telah naikkan benar-benar luar biasa. Namun, klan Naga Biruku selalu meremehkan harta duniawi seperti ini. Oleh karena itu, hari ini, aku dengan ini berjanji bahwa pedang dewa 100 tahun dari generasi klan kura-kura hitam ini selanjutnya akan diberikan kepada orang yang dapat memenangkan ronde ini. 100 tahun, Dewata, pedang, semua orang benar-benar menarik napas dingin karena kata-kata Yang Xi. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Setiap abad, klan Naga Biru, tanpa diragukan lagi, akan menempa senjata dewa yang luar biasa, tetapi hanya 1 kali dalam 1 abad. Namun, itu benar-benar dapat langsung membunuh keberadaan senjata dewa lainnya. Hal semacam ini adalah sesuatu yang orang biasa bahkan tidak berani pikirkan. Selama masa ketika Kekaisaran Longxuan didirikan, pedang naga biru yang telah dipegang di tangan Raja Pendiri justru merupakan senjata dewa 100 tahun yang pertama. Menghunus pedang seperti itu pasti akan menimbulkan suara teriakan naga. Adapun ujung bilahnya, itu bahkan lebih ganas karena memotong besi seperti lumpur. Selama waktu itu, justru karena mengandalkan pedang naga biru, Raja Pendiri telah menyapu bersih pasukan musuh, dan telah memberikan Kekaisaran Longxuan negara mereka sendiri. Menurut rumor, logam yang digunakan untuk membuat senjata Dewa Centennial bukanlah logam yang biasa terlihat, tetapi langsung dari dalam naga Azure, di mana kristal naga terus ditempa di dalamnya untuk memurnikan besi naga giok. Oleh karena itu, setiap pedang Dewa Centennial juga membawa sebagian kekuatan naga yang tangguh, yang datang langsung dari binatang mitologi naga Azure. Hanya 1 blok besi naga giok yang dapat dimurnikan dari bagian dalam naga biru, dan 1 blok itu hampir tidak cukup untuk menempa 1 senjata dewa. Namun, dari semua senjata Dewa Centennial milik klan naga biru, tidak satu pun yang tidak diberikan sebagai hadiah kepada makhluk terkuat saat itu. Jika seseorang melihat Kekaisaran Longxuan secara luas, siapa di antara para ahli luar biasa masa lalu yang tidak bangga memiliki senjata dewa 100 tahun? Namun, Yang Xi secara tak terduga telah mengajukan senjata dewa 100 tahun generasi ini sebagai jaminan. Ini, semua orang merasa pandangan mereka terhadap dunia tiba-tiba runtuh. Bagaimana ini bisa menjadi permainan untung-untungan? Ini hanyalah sebuah konvensi bagi 5 klan besar untuk memamerkan kekayaan mereka, oke. Tolong jangan sampai ada penipuan. Gunungan koin emas yang bertumpuk itu dapat dianggap sebagai apa? Dibandingkan dengan harta karun langka yang tidak bisa dibeli begitu saja meskipun seseorang punya uang. Tumpukan koin emas itu benar-benar di bawah standar. Semua orang merasakan dunia tiba-tiba menjadi gila. 4 dari 5 klan besar semuanya mengeluarkan taruhan yang langsung membuat orang tercengang. Tangan Bangkir mulai gemetar. Apakah kelompok tuan muda ini hanya menggodanya? Salah satu dari beberapa hal ini dapat membeli beberapa ratus dolar dari kasino semacam ini, namun, mereka telah secara tak terduga habis-habisan terlibat dalam perang taruhan. Dia sebenarnya ingin menerima semua ini. Namun, apakah dia benar-benar mampu? Staf kasino, yang sejak lama pandangan dunianya telah hancur berkeping-keping akibat taruhan yang sedang berlangsung, segera berlari ke ujung belakang aula. Dengan permainan untung-untungan dengan taruhan seperti ini, dia jelas tidak punya nyali untuk benar-benar memulainya. Pada akhirnya, kasino tidak punya pilihan selain mengundang bos mereka untuk mengawasinya secara langsung. Ketika ia dihadapkan dengan taruhan yang sangat besar, matanya langsung merah, lalu ia pun meletakkan seluruh kasino ke meja taruhan sebagai modalnya.
Sebuah permainan untung-untungan dengan sosok astronomis kemudian terjadi ketika semua orang yang hadir menahan napas. Adapun Shen Yanxiao yang hadir dari awal hingga akhir, jejak ekspresi tersenyum muncul di sepasang matanya yang setenang dan setenang air. Bab 108, Anak Muda, Mari Berteman 1. Dengan keputusan bos kasino untuk mengawasi permainan secara pribadi, semua orang menjadi 120% lebih perhatian. Bahkan pelanggan dari meja lain telah menghentikan permainan mereka karena mereka memutuskan untuk menonton permainan yang mengejutkan itu. Barang apapun yang ada di meja itu sudah cukup bagi keluarga mereka untuk menghambur-hamburkan uang selama beberapa generasi. Mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat harta karun yang langka dan berharga seperti itu dalam hidup mereka. Bisa dikatakan bahwa mereka telah memperluas wawasan mereka hari itu. Bos kasino itu adalah seorang pria parubaya yang berusia sekitar 50 tahun. Ia mengenakan pakaian mewah yang membuatnya tampak sangat kaya. Ketika ia melihat anak-anak muda kaya di meja, hatinya diam-diam bersukacita. Permainan yang mereka mainkan adalah besar atau kecil, dan permainan yang tampaknya mengandalkan keberuntungan adalah permainan yang paling membutuhkan keterampilan. Bos kasino itu memiliki keterampilan terbaik di kasino. Dia tahu ribuan cara untuk menipu dadu, dan menghadapi anak-anak muda yang tidak punya otak namun kaya itu semudah 1, 2, 3. Saat itu sang bos sangat gembira karena dia mendapat kesempatan menikmati keuntungan saat 5 keluarga besar bertarung satu sama lain. Mirip dengan ungkapan, belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari burung oriole di belakangnya. Anak muda, saya akan menunggu di sini sampai kalian memasukkan uang ke saku saya. Jika taruhannya hanya koin emas, bos mungkin akan bersikap lunak karena mempertimbangkan reputasi 5 keluarga bangsawan besar. Namun, harta langka dan berharga di atas meja itu terlalu menarik. Selama dia bisa meraup untung, dia akan menutup kasino dan melarikan diri tanpa jejak. Lebih jauh, ia mendengar dari bankirnya bahwa keterampilan berjudi tuan-tuan muda itu tidak ada sama sekali. Satu-satunya keterampilan yang mereka miliki adalah bagaimana memberinya hadiah berupa uang. Bolehkah saya tahu berapa banyak yang ingin Anda pertaruhkan? Sang bos sangat bersemangat, seolah-olah dia dapat segera meramalkan prospek masa depannya yang cerah sebagai orang kaya. Beberapa tuan muda bersandar malas di kursi mereka. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan taruhan yang mereka taruh di atas meja. Tang Nazi adalah yang paling banyak kalah. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil inti sihir tingkat 10 dan menggunakannya sebagai taruhannya. Dia menatap yang lain dengan tidak sabar lalu berkata kepada bos, jangan buang-buang waktu, 1 ronde untuk menentukan pemenang. 1 putaran untuk menentukan pemenang. Sang bos bisa merasakan detak jantungnya yang liar. Ia yakin bisa membuat para pemuda itu kehilangan semua taruhan mereka. Dengan hanya 1 putaran untuk menentukan pemenang, bukankah itu berarti ia bisa mendapatkan semua harta karun itu sekaligus? Bahkan surga pun membantuku. Tuan-tuan muda lainnya tidak berkeberatan, dan permainan pun diputuskan begitu saja. Sang bos dengan hebat menunjukkan keahliannya saat cangkir dadu bergerak naik turun di tangannya. Suara yang dihasilkan dadu itu membuat hati semua orang berdesir. Dengan suara keras, cangkir itu terbanting ke atas meja. Silakan pasang taruhan Anda, kata bos sambil dengan paksa menekan kegembiraannya. Tang Nazi mengangkat alisnya dan menatap yang lainnya. Shen Yanxiao adalah yang paling sedikit kehilangan, dan dia masih memiliki sebagian koin emas di depannya. Pada saat itu, dia dengan tenang menatap cangkir dadu di atas meja dengan senyum tipis di bibirnya. Shen Yanxiao terbatuk kecil dan berkata, apakah aku harus pergi dulu? Dia kemudian berdiri dan menaruh semua emasnya untuk bertaruh pada kecil. Saat Shen Yanxiao membuat keputusannya, yang lain juga secara bersamaan memasang taruhan mereka pada kecil. Semua orang terdiam. Bukankah mereka saling menentang sebelumnya? Mengapa mereka berada di jalur yang sama setelah beberapa saat? Sang bos sedang bersemangat. Jumlah total dalam cangkir dadu saat itu memang angka kecil, tetapi itu tidak berarti mereka bisa menang. Trik dalam permainan dadu adalah saat ia mengungkapkan hasilnya. Sebelum ia mengangkat cangkir, angka apapun di sana tidak berlaku. Seperti yang diduga, para pemuda itu adalah amatir yang bodoh karena mempertaruhkan seluruh taruhannya pada pilihan yang sama. Bab 109, Anak Muda, Ayo Berteman 2. Apakah mereka terburu-buru mengiriminya lebih banyak uang? Sang bos terkekeh dan mengulurkan tangan untuk mengangkat cangkir.
Ia yakin bahwa ia akan menjadi kaya hanya dalam satu malam. Namun, dia kehilangan senyumnya pada detik berikutnya. Begitu dia mengangkat cangkir itu, setumpuk abu muncul di atas meja. 5 dadu di dalam cangkir telah berubah menjadi bubuk. Menurut aturan, itu dihitung sebagai 0, angka kecil. Cek, ini benar-benar merepotkan. Bagaimana mungkin kita berlima bisa membagi satu kasino? Tang Nazi, yang sebelumnya berwajah muram, tiba-tiba bersandar di kursi sambil tersenyum. Alisnya yang sedikit terangkat memancarkan kesombongan. Hati sang bos langsung hancur, dan dia langsung berpikir, sialan. Sungguh disayangkan bos kalah di kasino. Saya kira kita tidak akan bisa menentukan pemenang hari ini, jadi kita harus bertanding lagi lain kali. Yan Yu tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya saat matanya yang dingin berkedip dengan senyum nakal. Saya pikir itu ide yang bagus. Yang Si mengangguk dan setuju untuk menunda kontes mereka. Qixia sengaja berdiri perlahan, lalu melangkah maju sedikit. Ia mengulurkan jari-jarinya yang ramping sambil tersenyum dan menatap bos yang tercengang itu. Saya harus merepotkan Anda untuk menyerahkan akta kepemilikan kasino ini. Benar-benar kejadian yang mengejutkan. Semua murid lainnya juga tercengang. Para master muda itu telah kehilangan semua modal mereka, jadi bagaimana mereka bisa membalikkan keadaan di menit-menit terakhir. Kulit bosnya pucat pasi. Kalau dia tidak ingin hidup, bagaimana mungkin dia berani berutang kepada 5 keluarga bangsawan besar? Dia hanya bisa dengan patuh menyerahkan akta tersebut ke kasino. Dia tahu bahwa dia telah mengubah dadu menjadi angka yang lebih besar sebelum dia mengungkapkan hasilnya. Jadi bagaimana dadu-dadu itu berubah menjadi tumpukan abu saat dia mengangkat cangkir? Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Kasino itu langsung berganti pemilik, dan 5 bos yang baru diangkat mengeluarkan perintah untuk menutup seluruh kasino saat itu juga. Semua siswa di kasino diusir sementara staf lama juga telah kembali ke keluarga masing-masing. Di kasino besar itu, hanya Shen Yanxiao, Qixia dan yang lainnya yang tersisa. Di bawah tatapan bingung Shen Yanxiao, Tang Nazi mengambil 3 mutiara suantian yang diambil Yan Yu lalu melemparkannya ke dalam mulutnya. Asteris remuk. Itu hancur berkeping-keping. Kalau orang luar menyaksikan kejadian itu, rahangnya mungkin akan ternganga ke lantai karena terkejut. Tang Nanzi telah memakan obat-obatan yang menyelamatkan nyawa yang harganya setara dengan beberapa kota seperti permen. Tindakannya juga membuat Shen Yanxiao terdiam. Yang Si, ini tidak seenak yang sebelumnya. Tang Nazi mengkritik Yang Si sambil memakan obat ajaib penyelamat nyawa itu pada saat yang bersamaan. Yang Si menatapnya sekilas sebelum melemparkan inti sihir tingkat 10 ke dalam mulutnya. Setelah itu, asteris remuk. Menurutku rasanya cukup enak, bisik Yang Si. Hanya ada kengerian di mata Shen Yanxiao. Jangan menakut-nakuti teman muda kita ini. Yan Yu memutar matanya ke arah 2 orang rakus itu. Dia tersenyum sambil berjalan ke sisi Shen Yanxiao. Jangan pedulikan mereka. Apa yang mereka makan bukanlah makanan asli. Itu hanya tiruan yang dibuat oleh Yang Si. Imitasi. Shen Yanxiao menatap wajah Yang Si yang tanpa ekspresi dengan heran. Sebagai seorang dewi pencuri, bukanlah hal yang rumit baginya untuk meniru yang palsu. Namun, dia bisa merasakan kekuatan sihir dari inti sihir itu. Bisakah itu juga ditiru? Keluarga Asi membuat potongan logam. Selama itu adalah sesuatu yang pernah dilihatnya, tidak ada yang tidak bisa ditirunya. Tidak hanya inti magis atau beberapa mutiara suantian, tetapi selama dia memiliki cukup bahan, dia juga bisa membuat tiruan inti magis kelas 10 dengan sempurna. Saat dia menyadari ekspresi bingung Shen Yanxiao, Tang Nazi mencoba menjelaskan padanya. Namun, mereka hanya bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Bab 110, Anak Muda, ayo berteman 3. Semua taruhan yang kalian ambil sebelumnya semuanya palsu. Shen Yanxiao akhirnya mengerti apa yang terjadi. Qixia tiba-tiba berkata, tidak. Apa, sertifikat tanah saya asli? Shen Yanxiao terdiam. Jadi ternyata sebagian besar harta karun langka yang mengejutkan semua orang di sana hanyalah tiruan. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan bos kasino jika dia tahu bahwa kasinonya ditipu oleh beberapa tiruan. Kalian semua berakting tadi, dan motif kalian adalah untuk menipu kasino ini. Shen Yanxiao tidak menanyakan itu sebagai pertanyaan tetapi mengatakannya sebagai pernyataan. Ia sudah merasa ada yang janggal. Namun, sebagai penonton,
Ia tak mau berkomentar banyak dan hanya menganggapnya sebagai tontonan. Ia juga tak menyangka alat peraga yang mereka gunakan terlihat begitu nyata. Pintar, Tang Nazi menjentikkan jarinya ke arahnya. Jadi keempat bajingan itu bukanlah musuh bebuyutan, melainkan sekelompok teman dekat. Shen Yanxiao menutupi wajahnya. Bukankah kelima keluarga besar itu bertarung secara rahasia? Mengapa tuan-tuan muda itu tampaknya memiliki hubungan yang baik? Kami telah mempermalukan diri sendiri di hadapanmu. Namun, pertunjukan ini juga dapat dianggap sebagai kompensasi. Qixia tersenyum dan menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya dan mengulurkan tangan kecilnya. Tolong tukarkan bagianku dengan koin emas, terima kasih. Keempat tuan muda yang kaya dan sombong itu langsung terdiam dan membuang muka. Qixia berpura-pura batuk. Ia juga terkejut dengan permintaan Shen Yanxiao yang tiba-tiba. Ia berdeham, tersenyum, dan berkata, tentu saja, kami tidak akan mencabut utang. Namun, mereka memang memiliki utang yang ingin mereka selesaikan dengan Anda sebelumnya. Shen Yanxiao tidak mengerti apa maksudnya, tetapi pemuda lainnya tampaknya memahami kata-kata Qixia seolah-olah ada lampu yang menyala di atas kepala mereka. Bahkan Tang Nazi menatap Shen Yanxiao dengan aneh. Tang Nazi menatap Shen Yanxiao dengan bingung, lalu bertanya kepada Qixia dengan suara tegang, "Xia, pencuri kecil yang kau sebutkan. Orang yang mencuri aksesori Ocean Blue milik adikku, tolong jangan bilang kalau itu Shen Jue." Qixia mengangguk. Shen Yanxiao merasa seolah-olah ada gelombang awan hitam yang menyelimuti sekelilingnya, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Alasan dia berani menjual barang-barang yang dijarahnya ke balai lelang Qilin adalah karena dia yakin mereka tidak akan mencari barang-barang itu di sana. Namun, saat dia menyadari reaksi keempat tuan muda, bersama dengan pertanyaan Tang Nazi, Shen Yanxiao 100% yakin bahwa bajingan itu, Qixia, telah mengkhianatinya. Jika memang itu yang aku jual padamu, maka itu benar, itu dia. Qixia tidak merasa bersalah atas pengkhianatan itu karena ekspresinya santai. Bajingan, dia menjualnya dan bahkan menjual kembali barang jarahannya kepada pemiliknya. Apakah itu upaya untuk mendorongnya ke kematiannya? Dasar pengusaha yang tidak bermoral. Dia tidak punya etika. Shen Yanxiao merasa seolah-olah Qixia telah menipunya. Yang Si tiba-tiba berjalan ke sisi Shen Yanxiao. Saat melihat pemuda yang tingginya hanya sebatas dadanya, dia menundukkan tubuhnya sedikit dan menatap Shen Yanxiao. Apakah kau mengikis permata dan hiasan emas dari pedang giokku? Shen Yanxiao samar-samar ingat bahwa dia mungkin melakukan hal seperti itu. Dan catur giok putih milik ibuku. Yan Yu melanjutkan. Ekspresi Shen Yanxiao menjadi gelap. Sepertinya semua debiturnya telah berkumpul hari itu. Haruskah dia lari? Bagaimana dia bisa melarikan diri? Haruskah dia berlari cepat? Shen Yanxiao memutuskan bahwa situasi tidak menguntungkannya, jadi dia berbalik dan berniat melarikan diri. Akan tetapi, saat dia hendak berbalik untuk melarikan diri, cakar seseorang mencengkeram bahunya. Tahan kudamu. Wajah Qixia menampakkan senyum licik seperti rubah.